Secara lahiriah, dia adalah seorang pendeta suci. Namun kenyataannya, dia sudah dinodai oleh goblin. Semua orang menganggap goblin adalah monster terlemah. Padahal, mereka adalah ras yang cukup cerdas. Meskipun ukuran mereka jauh lebih kecil dari manusia, gen mereka sangat kuat. Setiap kali mereka menangkap seorang wanita muda, akan ada sarang bayi goblin baru di gua mereka. Jadi, setiap goblin yang ditemui harus dibasmi. Ini adalah pelajaran yang dipetik Goblin Slayer dari pertarungan hidup dan mati, yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di mata petualang lain, seorang petualang perak yang hanya membunuh monster kecil seperti goblin, sama sekali tidak terlihat kuat. Saat semua orang berebut misi dengan hadiah tinggi, Goblin Slayer hanya menunggu dengan tenang. Karena misi berhadiah rendah seperti membasmi goblin, hampir tidak ada yang mau menerimanya. Namun barusan, 4 petualang pemula level porselen menerima misi membasmi goblin. Mereka akan pergi ke sebuah gua bawah tanah untuk menyelamatkan gadis manusia yang diculik. Tak lama setelah memasuki gua, penyihir pedang memperhatikan bendera di depan. Bendera itu persis sama dengan yang ada di mulut gua. Ia yakin bahwa di depan pastilah sarang goblin. Maka ia dan petinju langsung menyerbu, meninggalkan penyembuh dan penyihir di belakang. Ini tepat jatuh ke dalam taktik pengalihan perhatian goblin. Melihat hal itu, penyihir segera merapal mantra. Sebuah panah sihir langsung menembus goblin yang mencoba menyelinap. Hal ini langsung membuatnya percaya diri. Namun, saat dia bersiap untuk merapal mantra lagi, karena terlalu lama bersiap, dia langsung dijatuhkan oleh goblin yang mendekat. Goblin membagi tugas dengan jelas. Pertama, mereka menghancurkan tongkat sihir penyihir. Kemudian, mereka langsung menghabisinya, membuat penyihir benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Mendengar keributan itu, penyihir pedang dan petinju akhirnya kembali. Ayunan pedang panjangnya acak dan tanpa teknik, jelas kurang pengalaman bertarung. Hanya dalam sekali pertemuan, pahanya tertusuk oleh goblin. Melihat goblin mencoba menyerang dari belakang, penyihir pedang buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Namun, pedangnya terlalu panjang dan pergerakannya terbatas. Saat pedangnya terlepas, penyihir pedang langsung dicabik-cabik oleh goblin yang menyerbu. Melihat hal itu, petinju wanita buru-buru melindungi pendeta wanita dan penyihir untuk mundur. Ternyata petinju wanita cukup tangguh. Goblin biasa sama sekali tidak bisa mendekatinya. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, ia menjatuhkan banyak goblin. Namun, begitu ia berbalik, pahanya dicengkeram oleh goblin raksasa. Ia langsung dijadikan samsak hidup dan dipukuli hingga luka parah. Melihat hal itu, para goblin langsung menyerbu. Pendeta wanita yang ketakutan terus meminta maaf, sambil membantu rekan-rekannya yang terluka untuk mundur. Namun, belum jauh mereka pergi, para goblin sudah mengejar mereka. Sebuah panah langsung menjatuhkan pendeta wanita. Beberapa goblin segera mengikutinya. Mereka menendang pendeta wanita, dan mulai menyiksa penyihir, yang sudah terluka parah dengan kejam. Pendeta wanita yang masih perawan belum pernah melihat hal seperti ini. Ia sangat ketakutan hingga buang air kecil dan besar tanpa disadari. 2 goblin yang asyik menyiksa penyihir. Para goblin menjadi lebih bersemangat setelah mencium aromanya. Namun, di tengah tawa cabul para goblin, terdengar suara langkah kaki yang berat. Seberkas cahaya api yang redup menyala di gua yang gelap. Orang yang datang adalah Goblin Slayer yang bergegas datang setelah menerima kabar. Dengan mudah, ia mengalahkan beberapa goblin tersebut. Melihat penyihir yang sekarat di tanah, Goblin Slayer langsung mengakhiri penderitaannya. Penyihir itu meneteskan air mata kelegaan. Goblin Slayer kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Saat itu, pendeta wanita muda mengungkapkan keinginannya untuk ikut. Dia ingin membalaskan dendam rekan-rekannya yang telah tewas. Mendengar itu, Goblin Slayer langsung setuju. Sebelum berangkat, ia melumuri tubuh mereka dengan darah goblin untuk menghilangkan aroma mereka. Setelah membunuh goblin pengintai, Goblin Slayer langsung membuat jebakan di depan gua. Lalu ia meminta pendeta wanita muda untuk menggunakan sihir cahaya agar ia bisa menghitung jumlah goblin di dalam gua. Tujuan lainnya adalah untuk memancing para goblin keluar dari gua. Goblin Slayer kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh goblin raksasa. Lalu ia menyiramnya dengan minyak tanah dan mendorong goblin itu kembali ke dalam gua. Ia membakar semua goblin di dalam gua. Setelah api padam, mereka berdua menemukan sekelompok bayi goblin yang selamat. Di ruang rahasia gua, pendeta wanita muda merasa iba dan ingin membiarkan mereka hidup. Apakah goblin yang baik hati pun harus dibunuh? Goblin yang baik mungkin saja ada, tapi hanya goblin yang tidak muncul di hadapan manusia yang merupakan goblin yang baik. Setelah pengalaman ini,
pendeta wanita muda memutuskan untuk mengikuti Goblin Slayer membasmi Goblin. Untuk melindungi lebih banyak gadis tak berdosa. Seberapa tragis masa kecil Goblin Slayer? Sejak kecil, ia dan kakaknya hidup sebatang kara setelah kedua orang tua mereka meninggal. Meskipun hidup mereka tidak berkecukupan, mereka berdua merasa cukup, agar kakaknya tidak lagi bersusah payah. Goblin Slayer bercita-cita menjadi seorang petualang, agar kakaknya bisa hidup bahagia. Namun, malam itu, semuanya hilang dengan kedatangan para goblin. Kerabat dan teman-teman di desa dibantai oleh goblin. Untuk melindunginya, kakaknya menyembunyikannya di bawah lantai. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Kakaknya dipermainkan dan dibunuh. Ia hanya bisa bersembunyi, tanpa berani bernapas. Akhirnya, Goblin Slayer diselamatkan oleh seorang petani pengembara. Banyak orang mengira dia goblin. Untuk membalaskan dendam kakaknya, Goblin Slayer berguru padanya. Di bawah pelatihan ketat gurunya, ia menjadi ahli dalam memburu goblin. Setelah keluar dari pelatihan, ia tinggal di rumah teman masa kecilnya, gadis peternak sapi. Agar tragedi itu tidak terulang, Goblin Slayer berpatroli di sekitar peternakan setiap hari, untuk mencari jejak goblin. Karena goblin adalah makhluk nokturnal, mereka pasti akan melakukan pengintaian sebelum menyerang. Selama tidak ada jejak kaki goblin di sekitar, semuanya aman. Selanjutnya, ia memeriksa apakah pagar ada yang rusak. Goblin Slayer dengan sabar memperbaikinya. Selama Goblin Slayer ada di sana, Cowgirl merasa sangat tenang. Hari itu, sekelompok petualang peringkat perak tiba-tiba datang, dan ingin mengundang Goblin Slayer untuk melawan Raja Iblis yang telah bangkit. Tanpa diduga, Goblin Slayer langsung menolak, mengatakan bahwa dia hanya membunuh goblin. Mendengar itu, High Elf menjadi sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa Goblin Slayer hanya memikirkan membunuh goblin. Padahal ini menyangkut nasib dunia. Tapi Goblin Slayer mengerti, sebelum dunia hancur, goblin akan menghancurkan desa terlebih dahulu. Melihat keduanya mulai bertengkar, Lizard Priest angkat bicara. Dia ingin meminta Goblin Slayer untuk membantu membasmi goblin. Mendengar itu, Goblin Slayer langsung setuju tanpa berpikir, dan menanyakan lokasi serta kekuatan lawan. Lizard Priest menjelaskan bahwa ini juga berkaitan dengan kebangkitan Raja Iblis. Belum lama ini, manusia telah beraliansi dengan Elf, Dwarf, dan Lizardman, untuk menghadapi perang yang akan datang. Namun baru-baru ini, goblin di tanah Elf semakin aktif, jadi mereka berencana untuk membersihkannya. Mendengar itu, Goblin Slayer curiga mungkin ada Goblin Hero atau Goblin Lord, yang kekuatannya setara dengan peringkat Platinum. Lizard Priest telah menyelidiki bahwa goblin berada di reruntuhan terdekat. Setelah mendapat informasi yang akurat, Goblin Slayer langsung pergi, dan bersiap untuk bertindak hari ini juga. Melihat itu, ketiganya terkejut. Apakah dia berencana pergi sendirian? Kembali ke Aula Guild, Goblin Slayer membagi setengah dari hadiahnya kepada Priestess, dan menyuruhnya untuk beristirahat. Setelah mengetahui bahwa Goblin Slayer berencana pergi sendirian, Priestess merasa sangat sedih. Dia pikir mereka sudah menjadi rekan satu tim. Tetapi Goblin Slayer masih meninggalkannya, dan Goblin Slayer bahkan tidak meminta pendapatnya. Mendengar itu, Goblin Slayer akhirnya luluh, dan memutuskan untuk membawa Priestess. Ketiga petualang lainnya menyusul, dan mengatakan mereka bersedia membantu Goblin Slayer membasmi goblin. Selain Goblin Slayer dan Priestess, ada juga seorang Dwarf, seorang Elf, dan seorang Lizardman. Kombinasi ini agak aneh, tetapi selain Priestess, semuanya adalah petualang peringkat perak. Saat menangani dua goblin pengintai di luar gua, High Elf mengatakan hanya butuh satu panah. Dwarf tampak bingung, karena panah itu tidak mengarah ke goblin. High Elf berkata, biarkan panahnya terbang sebentar lagi. Detik berikutnya, panah itu berbelok, dan membunuh 3 goblin sekaligus. High Elf merasa bangga, tetapi senyumnya segera menghilang, karena goblin sangat sensitif terhadap wanita, terutama aroma elf. Untuk menghindari terdeteksi, Goblin Slayer melumuri darah goblin ke seluruh tubuh High Elf dan Priestess. Tanpa disangka, saat mereka berlima masuk, mereka terkejut. Seorang gadis elf berusia 20-an, diikat dan dipaku di dinding. Tubuhnya disiksa dengan brutal. Melihat pemandangan ini, elf yang telah hidup ribuan tahun itu langsung muntah. Melihat gadis itu masih bernapas, elf meminta pendeta wanita untuk menggunakan sihir penyembuhan. Namun, pembunuh goblin menghentikannya. Ia malah mengeluarkan belatinya dan bergegas mendekat. Pendeta wanita mengira pembunuh goblin akan membunuh gadis itu seperti sebelumnya. Ia hendak menghentikannya, tetapi ternyata ia salah. Pembunuh goblin menemukan seekor goblin bersembunyi di bawah gadis itu. Setelah menyelamatkan elf wanita itu, mereka mengantarnya kembali ke kaum elf. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Namun,
Reruntuhan itu sangat luas, dengan lorong-lorong yang bercabang. Untungnya, pembunuh goblin mendapatkan peta reruntuhan dari elf wanita tadi. Tak lama kemudian, mereka tiba di pusat reruntuhan. Di aula utama, mereka menemukan banyak goblin yang sedang tidur. Melawan mereka secara langsung terlalu berisiko. Untungnya, pembunuh goblin sudah punya rencana. Pertama, ia meminta kurcaci menggunakan sihir alkohol untuk membuat para goblin mabuk. Lalu, pendeta wanita menggunakan sihir pendukung ketenangan dan hening. Ratusan goblin pun langsung tertidur lelap. Saatnya pembantaian. Dalam waktu kurang dari 2,5 menit, ketiga orang itu dengan mudah membantai ratusan goblin. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tanah tiba-tiba bergetar. Ternyata ada monster besar di dalam. Rupanya, semua goblin di sana dikendalikan oleh Ogre. Pembunuh goblin kecewa karena itu bukan goblin. Ogre marah karena pembunuh goblin menyamakannya dengan goblin lemah. Ia sangat murka. Ia adalah seorang jenderal pasukan Raja Iblis. Ia diremehkan oleh manusia rendahan. Ia langsung mengumpulkan api di tangannya. Ia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat serangan tak terhindarkan, pendeta wanita segera menggunakan perisai untuk melindungi mereka. Hancurkan dinding suci. Oh, Ibu Pertiwi yang penuh kasih, lindungilah kami yang lemah dengan kekuatan bumi. Dinding suci. Namun, setelah menahan serangan itu, mana pendeta wanita habis. Sekarang, hanya mereka berempat yang tersisa. Pemanah elf mulai menyerang dari jarak jauh. Kurcaci mulai mengumpulkan kekuatan untuk jurus pamungkasnya. Lizardman memanggil prajurit naga untuk menyerang. Pembunuh goblin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Kerjasama yang sempurna. Namun Ogre ternyata memiliki kemampuan generasi. Pembunuh goblin terkejut. Ia malah terkena serangan balik. Ia pun lumpuh. Tuan pembunuh goblin, jangan samakan aku dengan goblin rendahan. Bayarlah atas penghinaan ini. Demi bisa melarikan diri, para elf dan dwarf mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi itu hanya mengulur waktu saja. Saat kelompok itu hampir dibantai, sang protagonis segera meminta pendeta kecil memberinya ramuan penyembuh dan ramuan stamina. Dengan begitu, ia mampu berdiri kembali meskipun tubuhnya terluka parah. Dia meminta para elf dan dwarf untuk mundur, karena dia akan melawan Ogre itu sendirian. Melihat itu, Ogre tersebut tak banyak bicara, dan segera mengumpulkan bola api lagi, bersiap untuk membakar mereka menjadi abu. Namun, dengan kilatan cahaya putih, Ogre itu terkejut mendapati tubuhnya terpotong-potong. Dia belum tahu apa yang terjadi. Dan semua ini adalah efek dari gulungan yang dipegang sang protagonis. Awalnya, itu hanyalah gulungan teleportasi tanpa daya serang. Tetapi tujuannya adalah dasar laut. Saat diaktifkan, tekanan air yang sangat besar seketika berubah menjadi bilah air yang tajam. Dengan mudah memotong-motong Ogre tersebut. Dengan demikian, Ogre yang kuat itu akhirnya tumbang karena kecerdikan pembunuh goblin. Karena goblin paling takut air, dia bahkan sengaja bersembunyi di kota air. Namun, kota air yang tampaknya aman, kini diserang oleh goblin. Karena masa lalunya, dia tidak berani melawan. Melihat situasi semakin parah, dia pun membayar mahal pembunuh goblin yang belakangan ini terkenal untuk membantunya keluar dari kesulitan. Goblin adalah ras yang hidup berkelompok, dan kemungkinan besar mereka sudah menginvasi dalam skala besar. Sarang mereka kemungkinan besar berada di reruntuhan bawah tanah kota air. Di terowongan bawah tanah, goblin yang terlihat di mana-mana membuktikan dugaan mereka. Setelah mengalahkan monster-monster kecil ini, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, saat itu juga, sebuah kapal perang kayu muncul dari selokan. Dan yang mengemudi kapal perang itu, ternyata sekelompok goblin. Mereka langsung menghujani mereka dengan panah. Pendeta kecil yang sekarang berpengalaman bertarung, segera memasang perisai untuk menahan serangan pertama goblin. Pembunuh goblin menggunakan jurus pedang terbangnya, langsung membunuh ketua goblin. Saat perisai pecah, pembunuh goblin melemparkan bubuk cabai rahasianya ke arah goblin. Seketika, semua goblin kesakitan. Selanjutnya adalah waktu panen untuk pembunuh goblin dan Lizardman. Pembunuh goblin dengan gerakan geser yang keren membunuh 2 goblin. Melihat itu, Lizardman langsung menggunakan jurus ekornya dan membunuh 5 goblin. Pemanah elf tidak mau kalah, dan mulai menyerang dari jarak jauh. Ada goblin yang mencoba menyerang diam-diam, tetapi untungnya dukungannya sigap. Terima kasih. Di sisi lain, jurus pamungkas dwarf sudah siap. Sebuah batu besar tiba-tiba muncul di atas kapal kayu.
Hanya dengan satu serangan, Goblin dan kapalnya hancur berkeping-keping. Dia dengan kuat meraih gelar MVP dalam pertempuran ini. Saat kelima orang itu bersiap untuk melanjutkan, tiba-tiba terdengar suara air yang deras. Mereka semua merasakan sesuatu yang aneh. Dikira Goblin lagi, namun detik berikutnya, seekor naga rawa raksasa tiba-tiba melompat keluar dari air, dan menjadikan Goblin yang jatuh ke air sebagai makan siangnya. Melihat ukurannya saja, mereka tahu tak bisa melawannya. Mereka pun melarikan diri. Dwarf ingin Lizardman mencoba mendekatinya. Mungkin saja itu kerabat jauhnya. Lizardman hanya bisa terdiam mendengarnya. Saat itu, Elf melihat beberapa perahu Goblin mendekat. Jika terkepung, mereka pasti mati. Namun, Goblin Slayer tetap tenang. Karena wajahnya tertutup helm, rencananya sederhana. Ia meminta Priestess menggunakan sihir suci di ekor naga rawa untuk menarik Goblin. Lalu mereka akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Melihat perlengkapan dan kecerdasan Goblin ini, Goblin Slayer menduga ada seseorang yang melatih mereka. Dari setiap 1 juta Goblin, hanya akan lahir 1 Goblin Champion. Betapa mengerikannya dia, hanya dengan 1 serangan, Goblin Slayer dibuat patah tulang, dan membuat Priestess ketakutan. Jika Goblin Slayer yang sekarat tidak mengaktifkan mode mata merahnya, mungkin seluruh tim akan musnah hari ini. Cerita berlanjut dari episode sebelumnya. Setelah Goblin Slayer dan timnya pertama kali menjelajahi selokan, intuisi tajam Goblin Slayer mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Untuk berjaga-jaga, dia harus membuat persiapan lebih lanjut. Keesokan harinya, mereka bertemu di pintu masuk selokan. Kali ini, Goblin Slayer membawa seekor kenari. Meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang, burung itu sangat sensitif terhadap gas beracun. Dengan membawa perbekalan, mereka kembali menjelajahi selokan. Semakin dalam mereka masuk, pemandangan di sekitar mereka berubah. Tempat itu ternyata adalah reruntuhan kuno. Mereka segera tiba di bagian terdalam reruntuhan. Sebuah pintu menghalangi jalan mereka. Goblin Slayer mendobrak pintu itu. Mereka bergegas masuk, dan menemukan tidak ada goblin yang menunggu. Hanya ada seorang wanita yang dirantai. Priestess hendak mendekat dan membebaskannya. Tapi Goblin Slayer menghentikannya, dan menyuruhnya melihat lebih dekat. Priestess melihat lagi dengan bingung, dan menyadari rambut wanita itu telah rontok. Mengungkapkan tengkoraknya, ternyata wanita itu sudah lama meninggal. Saat mereka teralihkan oleh mayat itu, pintu di belakang tiba-tiba tertutup. Mereka telah terjebak. Pada saat itu, kenari di pinggang Goblin Slayer mulai berkicau. Goblin yang licik mulai meniupkan gas beracun ke dalam ruangan melalui lubang di dinding, berniat membunuh mereka semua. Untungnya, Goblin Slayer sudah siap. Ia mengeluarkan arang dan kain yang telah disiapkannya dan membagikannya kepada semua orang untuk dijadikan masker gas sederhana. Kemudian, ia memberikan kapur dan tanah vulkanik kepada Dwarf, dan menyuruhnya menutup lubang tersebut. Peri wanita membantu mencari lubang, agar kurcaci bisa menggunakan sihirnya. Sementara itu, pembunuh Goblin, pendeta wanita, dan Lizardman, menggunakan sarkofagus untuk menahan pintu, bersiap menghadapi serangan Goblin. Setelah semuanya selesai, mereka berkumpul, siap bertempur. Pendeta wanita menggunakan sihir perlindungan sebagai pertahanan kedua. Lizardman memanggil prajurit naga. Persiapan mereka baru saja selesai ketika pintu akhirnya didobrak oleh para goblin. Goblin menyerbu mereka seperti air bah. Namun, menghadapi sihir perlindungan pendeta wanita, goblin biasa seperti telur menghantam batu. Mereka semua terluka parah, tapi seperti kata pepatah, pertahanan terbaik adalah menyerang. Pembunuh goblin dan Lizardman segera menyerang. Goblin biasa tak berdaya melawan mereka, tetapi jumlah goblin yang sangat banyak tak ada habisnya. Pembunuh goblin tahu cara terbaik adalah menangkap rajanya terlebih dahulu. Jadi dia berencana untuk menyerang Goblin Champion dari belakang. Tanpa diduga, Goblin Champion sangat kejam, dan menggunakan goblin lain sebagai perisai. Lalu dia memukul pembunuh goblin hingga terpental. Pukulan itu mematahkan tulang pembunuh goblin. Dia tampak sekarat. Pendeta wanita ketakutan. Ini menyebabkan sihir perlindungan menghilang. Banyak goblin kecil menyerbu, membuat semua orang dalam bahaya. Melihat Goblin Champion yang besar mendekat, pendeta wanita sangat ketakutan hingga mengompol. Mencium bau air seni pendeta wanita, Goblin Champion sangat bersemangat. Dia menggigit bahu pendeta wanita. Rasa sakit yang luar biasa membuat pendeta wanita menjerit. Peri dan yang lainnya ingin membantu, tapi tak berdaya. Mereka seperti ikan di talenan bagi para goblin. Mendengar jeritan putus asa pendeta wanita, pembunuh goblin yang terluka parah teringat kembali akan kakaknya yang telah meninggal. Kemarahan dan ketidakpuasan memenuhi hati pembunuh goblin. Didorong oleh keinginan untuk membalas dendam pada goblin, pembunuh goblin seperti kecoa yang tak bisa mati, bangkit kembali.
mengambil rambut si pemerkosa. Seperti iblis pencabut nyawa, dia mencekik leher Goblin Champion. Tidak peduli seberapa keras Goblin Champion meronta, dia tidak melepaskannya. Meskipun karena terlalu kuat, rambut itu sudah menancap ke dalam dagingnya. Pembunuh Goblin tetap tidak melepaskannya. Kali ini, Goblin Champion benar-benar panik. Dengan kecerdasannya yang tinggi, dia mengerti arti kematian. Dia membenturkan punggungnya ke dinding untuk melepaskan diri dari pembunuh Goblin. Tapi pembunuh Goblin tidak melepaskannya. Dalam kepanikannya, Goblin Champion mulai menyerang secara acak. Ini memberi kesempatan bagi peri dan yang lainnya untuk melepaskan diri dari Goblin kecil. Bunuh dia. Menuju kematian, matilah seperti paku yang ditancapkan ke peti mati. Lihat baik-baik, Goblin. Setelah lama berjuang, pembunuh Goblin melihat dia masih belum bisa membunuh musuhnya. Lalu, dengan satu cakarnya, ia menyerang mata sang Goblin Hero. Akhirnya, ia berhasil melukai lawannya dengan parah. Meskipun Goblin Slayer sudah kehabisan tenaga, Goblin masih banyak jumlahnya. Namun, mereka pengecut melihat Goblin Hero yang kuat dikalahkan oleh manusia itu. Mereka semua langsung ketakutan. Setelah melihat Goblin Hero mundur, mereka kehilangan semangat juang. Mereka semua melarikan diri. Melihat bahaya telah berlalu, Goblin Slayer akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan jatuh pingsan. Sword Maiden yang kuat. Mengapa dijuluki permata yang cacat? Alasan dibalik julukan itu berasal dari pengalamannya saat masih muda. Saat muda, dalam sebuah misi pembasmian Goblin, Sword Maiden menjadi korban kekejaman Goblin. Ia disergap dan diculik ke sarang mereka. Ia terjebak selama 3 hari sebelum akhirnya diselamatkan. Di dalam sarang Goblin yang gelap gulita itu, ia mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Kedua matanya yang biru jernih dihancurkan dengan kejam oleh para Goblin. Sejak saat itu, ia selalu memakai penutup mata. Cerita berlanjut dari episode sebelumnya. Setelah tim Goblin Slayer berhasil mengalahkan Cyclops, mereka menemukan cermin besar. Priestess yang penasaran menyentuh cermin itu, dan permukaan cermin beriak seperti air. Tiba-tiba, cermin itu memantulkan pemandangan lain. Di dalamnya, terlihat banyak Goblin sedang membangun kapal perang. Akhirnya mereka tahu dari mana asal Goblin-Goblin itu. Seseorang telah menempatkan portal di sana. Sementara itu, ledakan sebelumnya telah membuat kehebohan. Banyak Goblin datang menyerang mereka. Mereka tidak punya jalan keluar. Ekspresi semua orang tampak tegang. Namun, Goblin Slayer punya ide berani. Ia meminta Lizard Priest untuk membongkar cermin portal. Sementara itu, ia dan yang lainnya akan menahan Goblin. Menghadapi serangan Goblin Hero, Goblin Slayer menggunakan taktik gerilya dan memancingnya ke tengah-tengah Goblin kecil. Bersamaan dengan itu, Lizard Priest berusaha keras dan akhirnya berhasil membongkar cermin portal. Goblin Slayer menyuruh semua orang berlindung di bawah cermin dan meminta Dwarf Shaman menyerang langit-langit. Melihat Goblin Hero terus mengejar, Goblin Slayer melemparkan kapaknya dan memotong beberapa jari Goblin Hero. Goblin Slayer-san, cahaya suci. Ibu Pertiwi yang penyayang, berikanlah kami cahaya suci dalam kegelapan ini. Peluru batu. Jatuhkan. Oh roh tanah, putar tong ini, putar kencang-kencang, lalu lepaskan. Seperti ini, jatuhkan. Kira-kira 53 ekor. Langit-langit ruang bawah tanah runtuh seketika. Semua Goblin, termasuk Goblin Hero, tewas. Berkat perlindungan cermin teleportasi, Goblin Slayer dan yang lainnya selamat tanpa cedera. Pemanah elf yang baru saja lolos dari maut pun takjub dengan kecerdikan Goblin Slayer. Ia yang telah hidup ribuan tahun pun merasa kagum. Setelah kejadian itu, Goblin Slayer melaporkan semuanya kepada pendeta pedang. Sedangkan cermin teleportasi yang berharga itu, ia segel dengan beton dan menenggelamkannya ke dasar air. Jika ada Goblin lagi, panggil aku. Aku akan membasmi Goblin. Bahkan dalam mimpi juga? Ya. Anda akan datang? Ya, karena aku Goblin Slayer. Aku selalu mengagumimu. Jika kemunculan pahlawan Goblin adalah 1 dari 10.000, maka kemunculan Raja Goblin adalah sesuatu yang mustahil. Setiap kemunculannya bagi umat manusia adalah bencana besar. Hari itu, Goblin Slayer berpatroli di peternakan seperti biasa.
Tanpa diduga ia menemukan jejak kaki goblin yang sangat banyak. Jumlahnya begitu banyak, hingga membuatku merinding. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, yang mampu memimpin pasukan goblin sebesar ini, kemungkinan besar adalah penguasa goblin yang legendaris. Kaisar Goblin. Goblin Slayer segera mencari gadis peternak sapi, dan memintanya untuk segera melarikan diri bersama pamannya. Gadis peternak sapi terkejut mendengarnya, dan tidak mengerti mengapa goblin ingin menyerang tempat mereka. Goblin Slayer menduga mereka mungkin berencana menjadikan tempat ini sebagai markas untuk menyerang kota-kota di sekitarnya, dan karena dia bukan petualang platinum ataupun pahlawan, menghadapi ratusan goblin sendirian di dataran sama saja dengan bunuh diri. Setelah mendengar perkataan Goblin Slayer, gadis peternak sapi tidak berniat untuk pergi, karena dia tahu Goblin Slayer berencana untuk tetap tinggal. Dia ingin menemaninya. Setelah memahami perasaan gadis peternak sapi, Goblin Slayer langsung membuat keputusan untuk meminta bantuan. Goblin Slayer segera pergi ke guild petualang. Di hadapan semua petualang, ia membungkuk dan memohon kepada semua orang agar mereka mau membantunya. Kumohon. Melihat itu, semua petualang terkejut. Mereka tidak menyangka Goblin Slayer yang penyendiri itu suatu hari akan meminta bantuan orang lain. Namun, setelah mendengar bahwa mereka diminta untuk melawan goblin yang kotor, mereka tampak kurang berminat. Goblin sampah seperti itu, bereskan saja sendiri. Melihat pemandangan di depannya, pemanah elf merasa sangat kesal. Namun saat itu, pria tombak, yang juga merupakan petualang perak, melangkah maju. Seperti biasa, ia bersikap kasar tapi berhati baik, dan meminta Goblin Slayer untuk melihat dengan jelas di mana dia berada. Ini adalah guild petualang, dan mereka adalah petualang. Mereka tidak berkewajiban membantu secara gratis. Jika kau mengirimkan permintaan, atau memberikan imbalan, aku yakin banyak yang mau membantu. Setelah perkataan itu, semua petualang langsung setuju. Melihat orang yang dicintainya kesulitan, resepsionis itu langsung pergi. Oh, kalau begitu coba katakan, berapa imbalan yang kau berikan agar kami membantumu melawan 100 goblin ini? Berapa bayarannya? Semua yang kupunya. Apa? Imbalannya adalah semua yang kumiliki. Apa maksudnya? Semua milikku. Semua yang kupikir bisa kuberikan pada kalian. Peralatan, harta, kemampuan, waktuku, dan nyawamu. Ya, termasuk nyawaku. Kalau begitu, jika aku minta kau mati sekarang, kau akan mati? Tidak, aku tidak bisa. Apa? Jika aku mati, para gadis akan menangis. Para gadis memintaku untuk tidak membuat mereka menangis. Kata-kata Goblin Slayer menyentuh semua orang. Mereka tidak menyangka ada orang yang mempertaruhkan segalanya untuk memburu goblin. Meskipun mereka tidak mengerti, mereka sangat mengagumi Goblin Slayer. Mereka langsung memutuskan untuk membantu Goblin Slayer melawan goblin. Imbalannya adalah mentraktirnya minum setelahnya. Mendengar itu, Goblin Slayer langsung membungkuk dan berterima kasih. Ini membuat pria tombak merasa malu. Di sisi lain, pemburu elf sudah tidak sabar. Dia juga bersedia membantu Goblin Slayer. Syaratnya adalah berpetualang bersama mereka setelahnya. Syarat dari dwarf adalah 1 tong bir. Lizardman belum mengajukan permintaan, tapi Goblin Slayer sudah menebak apa yang dia inginkan. Keju dan es krim. Dia benar-benar pelahap. Saat itu, rekan pria tombak, penyihir wanita, juga menyatakan bersedia bergabung. Jadi, sekarang ada 6 orang. Pada saat itu juga, resepsionis yang pergi tadi kembali dengan gembira. Dia membawa setumpuk permintaan pembasmian goblin. Guild menawarkan harga tertinggi yang pernah ada. Membunuh 1 goblin akan dihargai 1 koin emas. Berita besar ini membuat semua petualang terkejut dan gembira. Tidak ada lagi yang jijik dengan goblin. Ini jelas kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam. Di sisi lain, petualang peringkat perak, pria pedang besar, juga menanggapi panggilan tersebut. Dia terlihat meremehkan Goblin Slayer. Tapi pendekar wanita tahu bahwa Goblin Slayer pernah membantu membasmi goblin di kampung halamannya. Jadi, dia sudah lama ingin membalas budi. Dengan begitu, atas ajakan resepsionis dan Goblin Slayer, akhirnya semua petualang bergabung dalam misi pembasmian goblin.